data dulu tentang kawasan hutan mana yang disebut hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Nah, kemudian kita lihat dari itu yang merusakkan lebih banyak dicurigai itu kepada dua orang. Satu pada pengusaha besar, kedua masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu berdayakan terus yang namanya hutan, polusi hutan. Nah, kalau sudah dapat dipanggil supaya tidak lagi terjadi. Kalau nggak pernah dipanggil, mereka merasa nggak salah kan gitu. Jadi gitu. Jadi kerja keras pemerintah juga dibutuhkan sedikit kerjasama dengan semua pihak termasuk dunia usaha dan masyarakat kita. Nah, ini kan Pak terindikasi ini sengaja memang dilakukan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, Pak. Dan ini tersistematis. Kalau Bapak melihat ini, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang kan semua itu kalau sebut ekonomis, kan berarti orang mencari untung. Mencari untung berarti dari kayu alam, ya kan? Nah, diperiksa yang potong itu apakah dia punya izin apa enggak. Nah, kalau kan ada tiga kemungkinan, punya izin tidak punya izin, atau punya izin izinnya palsu, kan? Tentu harus diikuti. Nah, ini Pak, selain itu pun kan ada illegal mining nih Pak. Itu tambang ilegal emas yang hari ini terus pertikaian terjadi Pak. Bahkan menurut informasi yang kita terima, kemarin dirilis oleh Forum Relawan Demokrasi Jokowi Aceh, mereka sudah menemukan beberapa sungai yang dialiri dan teraliri oleh merkuri Pak. Nah, ini kan bisa merusak ekosistem dan juga kesinambungan. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan? Ya, bukan saja merusak, itu berbahaya karena orang yang kena merkuri itu bisa bekak-bekak mukanya ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita kan punya polutan awasi ini secara betul-betul. Jadi tidak polutan, tidak mengetahui itu kan. Nah, kemudian masyarakat juga harus melaporkan. Nah, kalau perlu pemerintah Aceh sekarang membentuk tim gabungan dalam rangka bukan saja menunggu tapi mencari supaya di mana yang ada berita langsung datangi kemudian dianalisa apa betul terjadi ya. Kalau betul tentu ada tindakan hukum. Jadi yang penting datanya itu harus bukan yang valid ya. Jadi untuk itu perlu tim gabungan barangkali bisa saja di situ terlibat Polri, maksud saya menggabung Polri, bisa juga dari TNI, bisa juga dari masyarakat, terutama polutannya itu kan. Dan LSM boleh dilibatkan gitu kan. Karena LSM apapun dia kadang-kadang punya telinga yang lebih banyak, mata lebih banyak kan. Libatkan LSM, libatkan lebih netral Pak ya. NGO, libatkan masyarakat. Ya. Oke Pak, terkait kegiatan kita hari ini Pak, dan apa yang ingin kita tekankan kepada pemuda untuk pembangunan Aceh ke depan nih? Nah, yang pertama, kalau itu ditanyakan, saya ingin katakan begini. Sekarang pemerintah Aceh kan sudah punya pejabat gubernur yang baru. Nah, saya melihat dari awal ada cara yang diambil gubernur itu yang saya lihat lebih banyak pendekatan kepada masyarakat. Itu bagus, ya, pendekatan. Yang kedua, kemarin saya lihat ada roadshow yang dilakukan di pusat. Jelas ini tujuannya untuk bisa mendapat bantuan yang lebih besar lagi. Itu juga bagus. Nah, karena itu kepada generasi muda, saya ingin meminta dukungan mereka yang besar kepada pejabat gubernur kita baru ini. Jangan kita sedikit-sedikit nanti ya demo yang tidak benar. Tapi kalau memang ada kebenaran boleh. Tapi sekarang beliau kan sedang memulai dengan start yang bagus. Berikan dukungan sebesar-besarnya. Ya. Mungkin itu menurut Bapak sendiri. Sejauh ini seperti apa sih Pak keterlibatan pemuda dalam pembangunan Aceh sendiri? Kalau saya lihat kurang, itu aja kurang. Kurang ya? Nah, kurang itu mungkin juga nggak dilibatkan atau mungkin juga pemudanya nggak mau berlibat diri. Karena ketika bilang pembangunan yang dipikirkan itu membangun pabrik besar gitu kan, ya, membangun menara gitu kan. Padahal pembangunan itu yang sekecil apapun itu pembangunan kalau ke arah kemajuan dan kesehatan. Jadi dua pihak ini harus berjalan bersama. Pemuda harus juga melibatkan diri, berpartisipasi namanya kan, proaktif. Misalnya ada dinas peternakan bikin program, kalau datang nggak akan program lagi Pak. Nah, kalian libatkan di situ. Nah, kemudian kalau pemerintah pun jangan menunggu dari generasi muda. Panggil mereka, bikin. Misalnya penghijauan, suruh pemuda yang melakukan penghijauan, kasih bibit, kan bisa. Banyak bisa sebetulnya. Apalagi kalian yang sudah mau bergerak di UKM, mereka cari modal, tentu tidak modal APBD. Dari sekarang ada dana KUR. Bagaimana mendukung supaya UKM mendapat dana itu? Pemerintah melibatkan diri. Nah, kalau diam aja, generasi muda kan nggak tahu, atau mau datang ke bank aja susah kan.
Nah, itu. Tapi kalian pun harus ada itikat bikin UKM apa koperasi bersama kan. Nah bikin proposal, mau bikin apa misalnya? Yang paling kecil aja misalnya. Sekarang orang Aceh, contoh ya saya lihat ya, banyak orang Aceh dari luar Aceh kalau pulang, dia susah mendapatkan restoran Aceh yang penuh-penuh betul-betul khas Aceh. Ya. Coba kalian anak muda ini bergabung mungkin 100 orang, modal masing-masing, kemudian cari kredit, bikin satu restoran Aceh yang namanya Asik gitu misalnya. Gitu. Tapi anak muda Aceh juga, masa Aceh udah susah saya lihat ya. Ya, bikin timpan aja nggak bisa kan? Nah, itu coba tuh ya. Jadi yang gitu-gitu. Pokoknya ada kreativitas. Pak terkait kan rencana ada mau dilegalkan minyak yang tambang minyak di Aceh Timur. Bagaimana respon Bapak? Yang pertama itu sah-sah saja dan bagus sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi jangan itu ada kepentingan seseorang atau kelompok ya. Tapi ketentuannya bagaimana itu kita lihat dulu. Ya. Nah, yang kedua perlu hati-hati karena yang namanya minyak dan gas itu kan berbahaya. Ya, kalau dia meledak tiba-tiba, nah oleh karena itu perlu juga dilakukan itu ketika dilegalkan diberikan kesempatan pada siapa saja itu perlu juga ketentuan-ketentuan itu ditaati. Jangan sampai terjadi kemarin kan. Itu terjadi kemarin kan karena ada pembiaran yang katanya dalam pembiaran itu ada orang yang mendapat keuntungan. Nah itu Yang penting ada sosialisasi lah. ya sosialisasi. Oke, Terima kasih, Pak. ya, yuk.